sip. Nah, jadi teman-teman kita harus pindah tempat. Karena di sana panas lagi. Kita bakal sedikit cerita tentang ini perjalanan dari Mesir ke Sudan gitu kan, dan bagaimana lika-liku di sana, bagaimana ketemu dengan suku-suku di sana gitu. Oke. Silakan Mas, ceritakan ke teman-teman. Ketika saya baru masuk Sudan itu bayangan saya langsung pas kan waktu itu saya naik ferry dari bendungan Aswan lewati Danau Nasser itu naik ferry kan. Jadi sempat naik ferry itu sekitar 20 jam pas sampai di Sudan sudah ada pemeriksaan tentang corona gitu. Nah setelah pemeriksaan corona saya lihat dari luar itu langsung turun semua. Saya sempat ini langsung turun ini nggak main-main. Akhirnya saya keluar dari kapal, saya tukar uang di money changer gelap itu, black marketnya. Setelah itu saya bayar aja nih visa pajak untuk orang asing. Selesai bareng teman dari dua orang Spanyol, satu Prancis, satu Rusia itu. Setelah kita makan bareng bersama, akhirnya bisa karena kita punya tujuan masing-masing. Meskipun kita bersama, udah mereka mau sore itu juga berangkat, saya nggak mau karena saya malamnya saya nggak bisa tidur. Oke. Saya mau cari penginapan dulu. Karena saya ngantuk. Terus mereka akhirnya meninggalkan saya. Jadi orang Prancis sama orang Spanyol berangkat duluan. Saya menginap semalam rencananya mau mencari penginapan. Nah di penginapan itu baru saya ketemu sepeda tandem. Sepeda tandem itu sepeda yang satu sepeda untuk dua orang. Oke. Saya tanyakan sama petugas di sepeda siapa ini? Sepedanya tamu. Mana tamunya itu? Baru saya kenalan sama orang Prancis juga. Orang Prancis sepasang. Perempuan sama cowok-cowok ya. Mereka ngobrol, terus tujuannya kita ternyata sama-sama mau ke Cape. Saya sempat bayar jari karena saya pikir kalau saya bareng-bareng mereka juga ribet karena mereka ketika saya ngeluarin kamera mereka selalu curiga kalau saya merekam mereka gitu. Akhirnya jadi mereka nggak mau diekspos berarti. Iya. Akhirnya saya putuskan, saya pamitan sama mereka pagi-pagi setelah sholat subuh, saya berangkat duluan. Nanti saya di depan lah, biar kalian tidak terganggu juga. Akhirnya kita bisa di situ. Tapi sampai sekarang pun masih sering kontak ya Mas. Karena berita terakhir waktu sempat mereka cerita sampai ke Ethiopia, saya tertahan di Sudan. Mereka lanjut ke Ethiopia sebelum lockdown. Tapi setelah di Ethiopia, mereka malah ketemu pandemi di sana dan itu sangat rasis sekali orang asing. Sempat mereka dihantam pakai batu gitu. Waduh. Corona. Dan dia Eropa ya? Eropa. Tapi waktu itu kan tidak peduli kamu orang Eropa atau apa. Yang penting orang asing adalah pembawa corona. Benar. Nah itulah yang bikin corona itu juga ada rasis-rasisnya. Jadi ketika kelihatan orang asing mereka akan masuk serang gitu, dikata-katain, diludahin. Akhirnya mereka pulang. Mereka nggak jadi ke Ethiopia, mereka pulang itu karena nggak mungkin bagi mereka untuk bertahan di Ethiopia. Iya. Nah saat itu saya juga mau ke Ethiopia tapi sudah tutup lockdown. Saya sempat pikir lockdown, berarti saya terlalu lama tinggal di Sudan, terlalu pengen di Sudan. Ini sempat mau menyalahin tentang pengurusan saya yang lambat. Tapi setelah saya berpikir untung saya masih lockdown di Sudan, masih banyak orang-orang Indonesia. Iya, kalau di Ethiopia? Kalau di Ethiopia mungkin saya tidak mampu untuk bertahan lebih lama. Bahkan lebih pulang duluan juga. Mungkin bisa jadi saya akan pulang setelah di Ethiopia karena saya di Sudan ini banyak sekali mahasiswa Indonesia. Jadi saya ngerasa kayak di kampung sendiri gitu. Terus makanan juga mereka ada warung-warung Indonesia. Terus di rumah-rumah itu masih masakan Indonesia. Jadi serasa di Indonesia banget lah. Meskipun cuacanya sangat panas sekali. Beda. Karena sempat 45 derajat waktu puasa itu. Kalau saya kan di Kalimantan 32 itu udah panas. Kalau kita jam 12 tuh udah 32. Pas saya ceritakan di sini 45, kaget. Nggak bisa betah gitu. Panas banget memang. Di Indonesia orang kena 37 itu aja udah pusing. Nah, ini pas waktu puasa kemarin sempat
45. Ya itu tertingginya lah waktu puasa kemarin, sempat kan saya amati terus. Iya. Jadi sangat exciting sekali kita puasa di suhu yang ekstrim. Nah itu salah satu hikmah yang bisa saya ambil. Saya tidak mungkin mengulang lagi untuk puasa dari tempat yang panas banget, itu tidak tahu lah. Ini kan di sisi lain ya terpaksa, tapi di sisi lain ya itu adalah sebuah anugerah ya. Kalau selama perjalanan dari Mesir ke Sudan berapa hari Mas? Dari Kairo sampai ke Khartoum ini sekitar 20 hari. Itu full sepeda atau tadi kan sempat Ya, bilang ada jadi ferry? dari Kairo sampai ke Aswan itu naik sepeda, terus sekitar 1000 kiloan. Oke. Nah dari Aswan itu, karena saya sebelum ketemu bule orang Yunani, dia start dari Cape Town mau menuju ke Mesir. Nah saya ketemu di Aswan, dia bilang kamu nggak usah lewat gurun, kamu naik ferry aja. Oh. Karena di gurun kamu nggak akan lihat apa-apa, itu cuma batu dan pasir. Jadi rugi juga. Sama aja nanti di sana banyak, masih banyak. Tapi kalau kamu naik ferry, pemandangannya akan lain. Ya benar memang. Akhirnya saya putuskan naik ferry, dan ternyata di ferry itu ketemu beberapa rombongan sepeda. Jadi orang-orang Eropa yang sudah paham jalur itu malah memilih untuk naik ferry, karena di situ akan lihat kuil Abu Simbel juga dari atas kapal. Lalu di gurun nggak akan lihat apa-apa. Ini selama di Sudan kan 8 bulan Mas ya. Oh ya, sebelum ke sana apa sepeda yang dipakai gitu. Nah, saya pakai sepeda produk lokal, brand lokal, itu Trail. Produk Indonesia itu. Iya, produk Indonesia, pabriknya ada di Gresik. Polare Elite namanya. Untuk itu melengkapi onderdil-onderdilnya gimana Mas Ya, kan untuk selama perjalanan itu? Spare part Spare part. dari pabrik yang support. Jadi saya tidak perlu membeli spare part. Selama spare part saya bawa itu masih ada. Gitu. Jadi kayak rantai, ban itu juga masih bawa. Ampas rem karena sudah pakai cakram dan itu sering ganti. Apa itu tidak terlalu sering sih, cuman kalau beban berat, nah itu yang harus diwaspadai, karena sepeda saya kalau pas sudah full loadnya itu sekitar barangnya itu sekitar 40 kilo, tambah saya berat badan saya sekitar 45, jadi hampir 90-100 lah Sepeda itu beban segitu. beban segitu, membawa beban segitu itu kan terurus ke kampas rem. Untungnya kemarin itu masih jalan flat, karena jalan flat nggak begitu kalau itu banyak turunan atau tanjakan turunan ya udahlah pasti sudah habis itu kampas rem. Sempat ini nggak sih Mas, kayak di tengah kan misalkan Mas kan jalannya sendiri kan, ketika di tengah perjalanan tuh kok bisa gini gitu, aku kok kayak sendiri di tengah-tengah gitu, apa kayak pernah merenung gitu apa gimana gitu? Untuk seperti itu saya nggak pernah. Malah saya ketika saya istirahat duduk kok ada pohon itu saya duduk, saya pikir wah ini pohon ini memang sudah lama dirancang untuk saya berteduh di sini, kuasanya Allah merencanakan. Jadi saya mikirnya seperti itu. Ini pohon ini ditumbuhkan salah satu fungsinya untuk meneduhkan saya ketika saya mau berjalan di sini, karena di sekitarnya kan nggak ada pohon lagi. Benar-benar. Jadi saya selalu bersyukur mendapatkan pohon. Dan ketika saya nggak ada teman, nggak ada apa ya, saya tetap memandang dari sisi positif. Mungkin di rumah saya sering bertemu teman yang sempat buat saya bosan juga kan lihat ini terus ngumpul terus sama teman-teman banyak orang. Nah disitulah saya mengerti apa itu memahami ketika saya sendirian saya memang butuh teman. Saya rindu bisa kangen sama teman, bisa kangen sama keluarga. Iya kan biasanya seperti itu kan kalau kita sendirian gitu. Ya itu hikmahnya ya itu, saya bisa merasakan rasa kangen itu ketika saya sendiri. Nah, coba kalau saya tidak pernah merasakan sendirian, mungkin akan bilang bosan aku kok. Nah, aku 10 tahun kamu ini ini. ketika itu pikiran
serasa terrefresh gitu. Benar-benar. Jadi kayak lebih memahami arti hidup bersama teman atau bersama keluarga. Lebih menyayangi. Benar-benar. Lebih menyayangi keluarga, teman itu ketika kita sudah pernah bisa mereka. Salah satu hikmah yang saya petik ketika saya meninggalkan keluarga saya di rumah itu ya saya bisa merasakan kangen sama istri, sama anak, dan saya lebih menghargai ketika bersamaan bersama keluarga. Coba kalau saya bareng-bareng mereka terus kan ya bisa jadi saya bosan. Iya memang kadang-kala. Kan setiap manusia itu punya rasa bosan. Benar, ada titik bosannya pasti. Ada titik jenuh. Tapi karena saya bisa cukup lama lah, sekitar dari 10 bulanan kan terakhir saya bareng anak istri itu ketika di Jakarta kemarin. Jadi dari Malang ke Jakarta itu saya goes, setelah sampai di Jakarta istri saya terbang ke Jakarta untuk menemani saya selama 2 bulan. Mungkin ini Mas bisa ceritakan bisa ngomongnya tuh bicaranya keajaiban yang tidak disangka-sangka itu, rezeki yang tidak disangka gitu kan. Kita nggak tahu kan, ternyata di tengah perjalanan kita nggak ada uang, tiba-tiba ada uang gitu kan, yang Allah, skenario Allah sendiri yang tahu gitu. Ada pernah terjadi gitu. Jadi setiap hari saya menyaksikan keajaiban. Salah satu contohnya ketika secara logika saya setiap hari menghabiskan 100.000 lah, sekitar 150. Tapi pada prakteknya kadang uang saya itu tidak sampai, tidak kepake. Karena ketika mampir di warung tahu-tahu ada orang bayari. Itu kan sesuatu yang nikmat yang tidak pernah saya juga meskipun hanya sekedar makan gitu. Tapi makan itu sangat penting bagi saya. Jadi saya bersyukur di situ. Artinya saya mengeluarkan uang saya itu berkurang 100 pon gitu ya. Ini kok malah tidak kurang ini. Nah, saya anggap itu adalah kebetulan. Kalau saya pas ingat seperti itu berarti saya harus mengeluarkan uang itu di lainnya. Misalnya kalau kita Tahu sedekah ya, nanti uang kita itu bukan untuk makanan kita, itu untuk uang disedekahkan. Terus terang saya untuk tabungan sendiri saya untuk tabungan. Jadi teman-teman, tadi selain kita mendapatkan banyak pelajaran dan hikmah, alhamdulillah semoga teman-teman dapat termotivasi dari tadi yang sudah diceritakan daripada Mas Hakam, pengalaman hidupnya dan bercerita bagaimana lika-liku perjalanan di Indonesia maupun selama tur ini ya. Rencana lanjut untuk perjalanan kapan Mas? Insya Allah itu awal-awal bulan ini, minggu awal ini Mas. Setelah tanggal 5 Oktober saya sudah mulai prepare untuk berangkat ke Ethiopia. Oke. Habis setelah ini berarti Ethiopia ya? Iya, Ethiopia itu insya Allah sekitar 1 bulan. Kalau memang sesuai schedule ya tidak ada masalah ya sekitar 1 bulan. Kalau di Ethiopia jaringannya ada Mas? Ada, itu dari pihak Indomie. Jadi nanti bakalan dibantu sama pihak Indomie ya? Karena salah satu sponsor dari perjalanan ini adalah Indomie. Terima kasih banyak Indomie, Anda sangat membantu kita. Jadi kalau kangen masakan Indonesia bisa masak Indomie. Benar-benar, kita juga di Indonesia, di sini juga mayoritas Indomie. Siapa tahu Indomie juga mau sponsori saya. nanti bisa hubungi Pak Bagus ya. Oh iya. Nah, Indomie Sudan siapa tahu bisa sponsori saya, jadi disponsori kan jadi lebih mudah gitu Mas ya. Iya, bisa untuk mengembangkan. Untuk mengembangkan gitu, kita juga eksplor Sudan gitu ya. Mas, terakhir nih Mas, sudah dapat apa aja nih Mas? Kosakata atau kultur apa yang didapat di Sudan Mas? Saya banyak melihat itu orang-orang di jalan itu ya. Ketika saya mampir di orang-orang yang kurang mampu lah. Iya. Mereka itu selalu mengeluarkan makanan terbaik mereka. Makanan terbaik. Jadi kayak ikramuduifnya langsung udah dikeluarkan semua yang paling baik untuk kamu. Meskipun itu sebenarnya kadang kita menilai itu cuma gini aja. Iya. Tapi bagi mereka itu adalah sesuatu yang paling mahal bagi dia. Itu dikeluarkan. Saya sempat itu
anaknya itu sempat dilarang dulu makan. Ya, saya pernah jumpa kayak gitu Mas. Jadi ketika padahal kita tidak saling mengenal, Iya. saya waktu itu kan menambal ban di depan rumah dia. Dia mengeluarkan makanan, setelah mengeluarkan makanan kan anak-anak itu banyak. Mereka mau ikut nimbrung makan, itu dilarang. Udah, jangan dulu. Nah, tapi karena saya juga nggak enak juga, akhirnya udah makan aja. Sering terjadi seperti itu. Itu yang salah satu keistimewaan orang-orang sini ya. Empati terhadap tamu itu sangat tinggi. Sangat tinggi, benar-benar. Mereka menganggap musafir itu seseorang yang istimewa gitu. Mereka kayak mendapat berkah gitu. Jadi Dikunjungi tamu bersyukur, kayak ya. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan semuanya. Bahkan gini, di antara Mesir sama Sudan ini salah satunya ketika kita ada di jamuan makan itu ya, kalau makanan itu sampai habis, tuan rumah itu kecewanya bukan karena dihabisin makanannya, tapi kan merasa waduh kamu jangan-jangan kurang ini Benar-benar. padahal makanan sudah habis, ini gimana ini. Padahal yang niatnya kita supaya Kalau menghargai. kalau di Indonesia kan habisin, benar. itu lebih menghargai, tapi di sini enggak. Kalau sampai kehabisan orang apa itu tuan rumahnya yang merasa tidak mampu, dan itu Kayak kurang gitu. Benar-benar. kita harus tahu diri lah. Jadi itu Makan jangan sampai dihabisin. kalau misalkan dalam Islam kan memang harus memuliakan tamu gitu kan. Tapi di setiap negara, daerah itu kan punya culture yang berbeda-beda teman-teman ya. Kalau di Indonesia tadi kan kalau kita bertamu ayo habisin. Tapi di sini beda hal gitu, beda hal. Meskipun disuruh ngabisin sama tuan rumahnya, jangan sampai dihabisin beneran. Karena mereka akan terus menambahkan gitu, ngambilin lagi. Iya, diambilin. Jadi kita nggak enak, bakalan jadi nggak enak gitu. Sama ini Mas Agam, excited banget nggak sih kalau misalkan Mas Agam kan bakal nemuin tuh kalau ketika azan kemudian warga-warga tuh langsung sholat jamaah entah di jalanan gitu. Jadi sholat bagi mereka itu sesuatu apa ya, benar-benar rutinitas. Kalau di Indonesia itu kan terasa kalau mau sholat harus cari musola, harus cari tempatnya yang benar. Benar. Di sini enggak, ketika adzan berkumandang di pasar, di depan pasar, di depan toko, mereka langsung mendadak sholat. Langsung buat soft gitu. Ada memang tempat khusus. Cuma ya di pinggir jalan gitu teman-teman. Cuman gelar tikar gitu aja sudah selesai. Nah itu salah satu yang buat saya takjub pertama kali datang ke sini. Itu budaya Arab Mas. Jadi saya mulai dari Jordan dulu sempat kaget juga. Ini orang sholat di pasar, di depan toko, apa nggak ada tempat lain. Sempat berpikir seperti itu, tapi karena ya itu bagi mereka adalah sesuatu yang baik. Apa itu? Jangan sampai terlambat sholat gitu. Iya. Jadi benar-benar ketika ada langsung persiapan sholat gelar tikar, nggak harus di tempat yang kita sucikan seperti di sholat itu masjid. Dan semua bumi itu suci bagi mereka. Di tempat semua bumi itu adalah tempat bersujud. Dan akhirnya saya pun mulai memahami hal itu masuk akal juga. Iya. Padahal sebenarnya sudah kita dapat pelajaran, tapi kayak kurang mengenal karena kita beda culture-nya, beda budayanya, beda cara. Sama halnya kayak ini, kayak saya yang biasa amati itu kan ada hadis Rasulullah itu yang jangan makan bawang sebelum sholat. Iya. Itu kan saya dulu mikir gimana makan bawang. Kalau di Indonesia kan bawangnya kecil-kecil teman. Jadi di sini besar gitu kan. Terus kadang ditaruh di makanannya gitu, dibuat makan. Jadi di sini baru ngeh. Oh ternyata bawangnya seperti ini maksudnya dibuat makan. Kalau di Indonesia kan jarang mendapati. Mungkin kalau di sate itu pun kalau sate. Itu sate. Misalnya kalau makan sehari-hari nasi biryani, nasi biasa itu pasti ada bawangnya. Hampir semua makanan mengandung bawang. Mengandung bawang. Nah itu baru saya makanya ternyata jatuhnya adanya hadis ini seperti ini. Keadaannya culture-nya budayanya mereka seperti itu. Beda budaya tentang apa itu. Kalau kita di Indonesia itu untuk memuliakan sholat itu kita harus cari tempatnya ya. Kita tergantung tempat. Iya. Tapi di sini enggak. Untuk memuliakan itu tergantung waktunya. Mereka mencari waktu momen paling afdol tuh.
Nah itu sama tujuannya sama-sama mau menghormati. Jadi yang mana yang benar ya sama-sama benar. Kita mendahulukan tempat yang paling kita anggap itu paling suci. Benar. Nah, kami di sini waktunya paling yang diutamakan. Jadi ya sama kalau menurut saya, cuman beda cara aja. Oke teman-teman, gimana ya? Insyaallah dapat pelajarannya ya. Mungkin kan Mas closing statement buat teman-teman, apa nasihat mungkin apa gitu. Begini, kita tidak rintangan itu tidak akan pernah menghentikan kita, tapi yang menghentikan kita adalah kekhawatiran kita lah yang akan menghentikan. Jadi rintangan tidak akan menghentikan tanpa kekhawatiran. Yang menghentikan ya kalau kamu khawatir pasti berhenti. Yang membuat kamu berhenti itu karena kamu khawatir sesuatu yang belum tentu pasti terjadi. Rintangan masih bisa kamu atasi. Iya. Rintangan kalau kamu berani itu akan jadi tantangan. Berarti sama halnya gini Mas ya. Kita ingin melakukan sebuah karya atau sesuatu, tapi kita mikirkan nanti orang lain berkomentar gini. Khawatir nanti timbulnya seperti ini, akhirnya nggak jadi. Tapi kalau kita tetap mengesampingkan kekhawatiran, tapi ada rintangan, kalau kamu adalah pemberani, kamu akan menganggap itu adalah tantangan. Jadi tantangan harus dilawan. Jadi tetap jalan, meskipun terseok-seok tetap jalan. Jadi nggak sampai berhenti gitu loh. Kita juga harus mengesampingkan kekhawatiran dong. Iya, karena sesuatu yang belum terjadi itu akan mending kita lupain lah. Oke. Kita harus fokus terhadap sesuatu yang masih terjadinya. Jadi ya kita lihat apa masalahnya apa ini. Oh ini ya udah kita lawan ini. Jadi nanti ujungnya seperti ini atau ini. Itu yang bikin kita berhenti secara apa ya? Konyol juga Pak. Banyak orang konyol dimulai dari kekhawatiran yang berlebihan. Oke teman-teman, makasih banyak sudah menonton ngobrol-ngobrolan kita bareng Mas Hakam Goeser dari Malang yang sedang touring mengelilingi Afrika dari utara menuju ke selatan. Semoga beliau tetap terjaga dalam lindungan Allah. Amin. Tujuannya sampai pada tujuannya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, insyaallah. Amin. Terima kasih banyak Mas Hakam sudah bergabung di channel Burhan Journey di edisi podcast ini. Semoga kedepannya bisa bertemu kembali. Kedepannya bisa ketemu lagi di Malang maupun ya, amin. Pokoknya ketemu lagi lah. Oke, insyaallah. Terus suwun. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana guys? Gimana, sudah disimak belum tadi podcastnya? Masya Allah, bukan banyak pelajaran yang beliau berikan kepada kita. So, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya, kalau mendapatkan motivasi atau pengalaman hidup yang beliau ceritakan, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar, sehingga reminder kita untuk mengingatkan kita tuh lebih mudah gitu. Nah, saya juga ingatkan lagi guys, dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Tahun ini sampai bulan Desember kita harus sampai 10.000 subscriber. So, jangan lupa subscribe, klik tombol subscribe. Mahasiswa Sudan wajib subscribe lah. Masa nggak didukung sih sama-sama mahasiswa di Sudan kan? Yuk, dukung yuk channel Burhan Journey menuju 10.000 subscriber. Pasti bisa kan guys? Oke. Thank you for watching this video. Syukran ala musyahadatikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, subscribe. Jangan lupa ya, subscribe, please. 10.000 subscriber guys, please. Oke? Bye.